Besti, terima kasih supportnya. Jujur aja saya sih gak minta yang aneh-aneh. Saya cerita ya cerita aja apa adanya. Kita kan namanya cerita kadang enak, kadang gak enak. Ya suka gak suka ini kan balik lagi kalau kata salah satu Pak Besti katanya soal selera. Seleranya mungkin ada suka yang manis-manis, ada yang suka yang asam-asam gitu kan. Jadi one day kalau saya tiba-tiba cerita yang maybe tidak menyenangkan untuk didengar, tapi itulah kenyataannya. Kau juga harus siap dan terima. So once again, thank you untuk teman-teman yang support saya. I really appreciate what I'm doing now. Actually for all of you juga. Untuk saya juga kepo juga penasaran. Ini endingnya mau seperti apa gitu loh. Dan sepertinya hari ini banyak sekali telepon masuk gara-gara aku ngomongin soal ini. Seru, tambah seru. Mau lanjut lagi nggak? Bentar ya, tak terima telepon dulu ya. Bye besties. Saya di sini mengajak kalian membuka pikiran, bukan hate speech, bukan meminta kalian membenci, tidak. Tetapi ingat, nasib suatu bangsa bukan ada pada petinggi-petinggi negara, tetapi nasib suatu bangsa ada di tangan anak bangsa itu sendiri. You understand? So sekarang saya mau mengajak kamu terbuka untuk berbicara. Jarang banget orang yang berani mau speak up, itu jarang banget. Apalagi ngomongin tentang negeri, negara. Kenapa? Karena mereka takut. Padahal negara yang hebat dan bagus adalah negara demokrasi yang membiarkan orang berbicara, berkomunikasi, memberitahukan apa yang seharusnya dilakukan. Maupun itu baik atau tidak baik, tapi saya percaya arahnya adalah menuju sesuatu perubahan. Perubahan itu kan awalnya pasti tidak menyenangkan dulu, but you have to know, harus ada perubahan untuk merubah yang tidak baik. You understand that? Ini jawaban-jawaban kalian seru banget nih. Bikin sama kayak saham-saham perusahaan juga nggak apa-apa, Ci. Kita juga siap bayar pajak sama-sama untung. Betul sekali. Tapi kalau itu perusahaan saham, tentunya aturannya sama dengan perusahaan saham. Tapi masalahnya ini kan yang kita ikutin adalah robot trading. Yang pertama, aturannya belum jelas, legalisasinya belum ada. Akan ikut aturan apa robot trading ini? Apakah ikut trading forex masuknya? Karena jujur saja kalau forex, kita ngomongin forex nih, secara umum di beberapa negara. Amerika pajaknya berapa? Untuk trader 15%. Oke, kalau di Eropa itu 21% sampai 20%. Jadi 21% perusahaan, 20% untuk tradernya. Dari mana? Neto atau gross? Itu ada lagi aturannya. Oke, itu udah penerapannya. Setahu aku, kalau di tempat kalian itu 25% untuk forex. Tapi maafkan kalau saya salah, coba dikoreksi yang lebih tahu. Seperti yang aku bilang, besti-besti yang ikutan robot trading ini pinter-pinter. Ini salah satunya. Kalau pajak itu harus dirjen pajak, Ci, bukan kejaksaan. Saya setuju sekali, memang ranahnya ke sana. Tetapi sekarang saya mau tanya, kalau memang itu ternyata dinyatakan merugikan negara, itu larinya kemana? Ke pajak, toh. Dan yang harusnya memberikan kuasa atas pajak itu dirjen pajak, toh. Bukan dari instansi yang berbeda. Instansi yang berbeda mungkin bekerja sama dengan instansi yang memang berhubungan dengan pajak. Yang mana urusannya sangkut pautnya ke negara. Karena biar aku nyambung nih, penyambung merugikan negara itu kan artinya ada penggelapan dana, ada pencucian uang, berarti kan ada yang harus dibayarkan, pajak yang harus dibayarkan. Iya toh, nyambung gak sih Besti? Itu kan ada aturan-aturannya toh, ada organisasi si A bagiannya ngerjain ini, si B yang ini, yang ini, ya toh? Struktur organisasi dalam suatu perusahaan ataupun negara itu kan mesti jelas, betul? Ya banget teman-teman di sini banyak yang pintar-pintar. Ini sekarang kita berbicara mengenai peraturan, pengaturan, kejelasan, oke? Secara general, saya akan mengambil contoh. Ini contoh yang mendekati dengan bisnis kita apa? Exchangers. Contoh aja exchangers. Kenapa? Karena exchangers juga kan bisa ditradingin ya. Nah, saya akan ambil contoh negara-negara yang memiliki peraturan pengaturan masing-masing. Ini saya ambil contoh namanya Binance. Siapa di sini yang tahu Binance? Saya percaya banyak yang tahu. Binance itu adalah produk made in apa? Made in China. Yang registrasinya bukan di Cina, tetapi registrasinya adalah di sebuah negara tax haven. Biar kalian ngerti apa itu tax haven, di mana dia terregistrasi. Dia nggak terregistrasi di China, walaupun asalnya dari Cina. Orang-orang Cina loh yang bikin. Di mana dia? Saya mengambil contoh Binance ini, saya rasa
amat sangat ada kemiripan dengan si Ateng ini. Oke. Pemilik dari Binance adalah orang Cina. Dan dia meregistrasikan perusahaannya bukan di Cina, tetapi di mana? Di Cayman Island. Pokoknya di sebuah islands yang mana orang tahu itu adalah tax haven. Oke. Apa itu tax haven? Biar Besti tahu juga. Tax haven itu adalah tempat-tempat di mana kita bisa menyimpan uang sebanyak-banyaknya, dari manapun itu asal uangnya, tidak akan pernah dipertanyakan terlalu detail, dan juga pajaknya kecil. Makanya dibilang tax haven. Tempat-tempat mana aja yang ada tax havennya? Banyak. Beberapa kripto itu lahir dari tempat-tempat tax haven. Seperti apa? Malta misalnya. Apalagi Cyprus. Apalagi banyak, Besti. Banyak. Dengarkan baik-baik ya, biar kau juga belajar toh. Nah sekarang contohnya si Binance ini, dia ada di beberapa negara. Ada di beberapa negara. Mengikuti aturan negara masing-masing yang dia singgahi untuk melakukan bisnis. Di Binance ada di Indonesia nggak? Ada. Binance yang terregistrasi di tax haven islands itu ada di Singapura nggak? Ada. Ada di Amerika nggak? Ada. Tapi ini yang menarik yang akan saya bahas. Setiap negara punya aturannya masing-masing. Kalau di Indonesia mungkin .com, nggak tahu apa Binance.id, saya nggak tahu karena saya bukan pengguna Binance. Setahu saya kebanyakan di beberapa negara adalah Binance.com. Tapi kalau di US dia bukan Binance.com tapi Binance.us. Kenapa di Amerika berbeda? Nah ini belajar ya. Kita mari belajar. Belum ngomongin tentang Binance yang ada di US, kita ngomongin tentang aturan yang berlaku di negara Amerika. Aturan yang berlaku yang ada di negara Amerika itu luar biasa, amat sangat ribet dan sulit, tetapi jelas ya, jelas aturan mainnya. Jadi kalau kamu mau bikin suatu usaha yang mana marketmu adalah orang Amerika, berarti kau harus minta izin sama orang Amerika. Begitupun kalau kau adalah warga negara asing atau warga negara Indonesia deh, tapi perusahaanmu registrasinya di luar negeri, berarti kalau memang mau bikin usahanya di Indonesia tetap harus izin orang Indonesia. Semua negara saya percaya banget punya aturan masing-masing. Tapi ini yang saya suka dari negara Amerika adalah mereka membuat aturan yang luar biasa. Mungkin wow gitu, agak berbeda dengan aturan di negara-negara lain, tetapi cukup jelas aturan mainnya. Amerika adalah salah satu negara maju yang sangat ketat sekali pada aturan. Mereka kan punya banyak state, makanya United States namanya. Karena state-nya tuh banyak sekali dan negaranya tuh besar sekali. So, mereka punya aturan berlaku apalagi soal fulus hapeng money, duit yang masuk ataupun yang keluar dari Amerika. Makanya banyak banget nih ya, aku mau share ke kamu-kamu. Biar kalian juga ngerti, kalau orang uangnya dari Amerika itu keluar dari Amerika, itu jarang banget bisa langsung di-approve. Oh, dapat duit dari Amerika, langsung tanda tangan ambil. Enggak. Itu akan ditanya buat apa segala macam. Karena uang yang keluar dari sana itu ada aturannya. Buat apa, kenapa, aturannya luar biasa. Ribet ribet banget. Tapi jelas semuanya. Sekarang kita balik lagi ke Binance. Kenapa Binance nggak .com di Amerika tapi .us? Kenapa? Setiap orang yang punya exchangers itu ngerti yang namanya KYC. KYC itu adalah memberitahukan jati diri kita, informasi siapa kita. Nah contoh saya punya exchangers di Indonesia, itu saya isi tuh KYC saya, berapa penghasilan saya, dari mana asal uang saya. Lalu ada lagi adalah berapa limit yang ingin saya lakukan, baik itu transfer dan juga withdraw. Jadi ada batasan-batasannya, berapa ratus juta atau untuk apa segala macam itu nanti diisi pada saat KYC. Nah di Amerika juga sama, karena dia punya aturan yang ketat dan jelas. Binance ini nggak boleh masuk pakai nama .com. Kenapa harus pakai nama US? Karena harus ikut aturan US. Kalau kamu nggak bisa ikut aturan US, ya kamu nggak usah masuk dalam bisnis yang ada di US. Jelas nggak menurut kamu? Jelas kalau menurut saya. Contoh aja ya secara general. Contohnya saya punya Binance juga misalnya di Singapura atau di Indonesia deh.
Ternyata Binance saya ini, kalau di negeri ini saya meregistrasikan itu saya bisa sampai transaksi limit apa segala macam itu misalnya sampai 500.000 US dollar, misalnya 500.000 US dollar saya bisa keluar masuk tuh si USDT kayak apalah gitu, pokoknya 500.000 US dollar berarti berapa M tuh ya, saya bisa dalam satu hari karena KYC-nya memang bagus. Tapi waktu saya meregistrasikan di Amerika, walaupun KYC saya bagus, itu tetap dibatasi sampai maksimal, setahu aku loh ya, setahu aku itu cuma 200.000 US dollar, nggak bisa lebih dari itu. Jadi ada lagi pemeriksaan lagi, dan itu tuh bertahap, nggak langsung dikasih 200.000 Besti, tetap bertahap, ada 50.000 dulu, nanti dinaikin angkanya pelan-pelan. Dan memang aturan di Amerika tuh jelas sekali. Kenapa seperti itu? Karena sekarang Amerika itu lagi mengawasi semua citizennya untuk uang keluar masuknya jelas. Karena banyak di Amerika nih, biar Besti tahu juga keadaan ekonomi dunia di Amerika saat ini, itu banyak orang-orang yang pada pinjam duit ke bank, habis itu duitnya pada dibeliin kripto. Jadi si para exchanges ini nggak mau kena masalah dari hal itu, supaya pembayaran pajaknya jelas, aturannya jelas. Jadi dia mendukung pemerintah untuk mengikuti aturan yang ada. Makanya uang masuknya pun ditanya, uang dari mana lu? Putih apa gelap? Mana coba lihat, buktiin hasil penghasilanmu berapa. Itu namanya jelas, ada kejelasan. Dia memberikan aturan. Tetapi kalau misalnya tidak sesuai dengan aturan, ya udah nggak boleh masuk. Contohnya nih, contoh yang nggak boleh masuk exchanger di Amerika siapa? Banyak. Contoh yang paling kamu tahu apa? Coinstar misalnya. Make sense kan?